Institute for Development of Economics and Finance INDEF Indonesia mengadakan Sarasehan 100 Ekonom 2023 pada Rabu, 8 November tahun 2023 dengan tema Akselerasi Menuju Ekonomi Indonesia yang Hijau, Inklusif, dan Unggul. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju PIM Prabowo Subianto di hadapan ekonom Indonesia menyampaikan strategi transformasi bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia menjadi negara maju dan makmur. Hal tersebut terkait upaya mendorong Indonesia menjadi produsen produk hilirisasi bukan hanya produsen produk mentah. Indonesia tidak boleh menjadi negara tukang minta-minta bantuan. Prabowo Subianto mengajak semua pihak untuk melepas kapitalisme di dalam ekonomi Indonesia dan kembali pada ekonomi Pancasila. Pasalnya, hal ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. Ekonomi neoliberal tidak bisa membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak. Yang dibawa adalah kekayaan 1% bahkan kurang. Dan itu jelas tidak memungkinkan kita jadi negara sejahtera. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian cara kita mencapai adalah kita harus kembali kepada ekonomi Pancasila. Potensi kekayaan kita luar biasa. Kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, cadangan timah terbesar kedua di dunia, cadangan boksit terbesar ke-6 di dunia, cadangan tembaga terbesar ke-7 di dunia. Ini adalah modal kita yang harus kita gunakan. Tetapi masalahnya adalah bahwa selama ini bangsa Indonesia kurang pandai untuk menjaga dan mengelola kekayaan tersebut. Menurut saya kurang pandai karena ada suatu fenomena yang telah berjalan, yaitu yang apa saya sebut sudah berapa tahun. Pertama adalah terjadi suatu fenomena kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Terjadi net outflow of national wealth, mengalir keluarnya kekayaan nasional. Prabowo menegaskan ekonomi Indonesia adalah ekonomi Pancasila. Ekonomi tersebut berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi berdasarkan Pancasila yang berarti harus religius, menjunjung tinggi kemanusiaan, serta berpihak kepada kepentingan nasional bukan pribadi ataupun golongan. Menurutnya, Pasal 33 pada ayat 2 jelas mengatakan bahwa ekonomi yang dikuasai orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Prabowo menegaskan bahwa di negara barat ekonomi neolib tidak laku dan tidak mensejahterakan rakyat banyak. Ekonomi neolib hanya dikuasai oleh 1%, bahkan kurang, sehingga tidak dirasakan rakyat banyak. Oleh sebab itu, Prabowo mengajak Indonesia kembali ke ekonomi Pancasila.